Halo, jumpa lagi sahabat-sahabat YouTube, teman-teman MSK BTG yang sedang menonton video ini, teman-teman semua yang baru menonton video ini, yang baru mampir di channel saya MSK BTG. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang alat proteksi listrik. Ini ada MCB 3 pas, KHA-nya 32 ampere. Dan ini MCB 1 pas, KHA-nya 6 ampere. Ini C16 ampere ya pastinya ya. Cuman yang ingin saya jelaskan sih sebenarnya adalah pada saat kita melakukan suatu pekerjaan instalasi listrik. Nah, kabel-kabel yang kita gunakan itu harus terjadi kesesuaian antara kabel, KHA-nya kabel, kemampuan hantar arusnya kabel, sama kemampuan hantar arusnya MCB. Karena ketika tidak terjadi kesesuaian, maka ketika terjadi konsleting listrik pada jaringan, apakah itu karena mungkin terkena air, atau mungkin kabelnya terkelupas karena dimakan tikus. Nah, pada saat itu biasanya akan terjadi konsleting listrik dan seharusnya pada saat itu langsung diamankan oleh si MCB ini. Tapi ketika tidak terjadi kesesuaian antara pemilihan kabel, penggunaan kabel sama penggunaan MCB nggak sesuai, maka arus konslet yang terjadi pada kabel instalasi listrik sanggup untuk membakar kabelnya. Tetapi tidak sanggup untuk menjatuhkan atau mentripkan si MCB ini. Sehingga yang terjadi adalah terus terjadi kebakaran yang pada akhirnya apinya akan membesar dan terus membesar dan pada akhirnya akan menghanguskan bangunan. Kenapa? Karena alat proteksi listrik MCB yang kita harapkan untuk mengamankan rangkaian instalasi listrik tidak bekerja. Kenapa nggak bekerja? Karena arus listriknya lebih kecil dibanding kemampuan hantar arus si MCB ini sendiri. Arus listriknya lebih kecil, tetapi sanggup untuk membakar kabel. Nah, solusinya gimana? Supaya MCB ini bisa bekerja untuk mentripkan atau mengamankan rangkaian instalasi listrik ketika terjadi konsleting listrik adalah penggunaan kabel di mana KHA kabel harus lebih besar daripada KHA MCB itu sendiri. Kalau misalnya kita menggunakan kabel yang 2,5 mili ini, itu KHA-nya kan sekitar 25-28 ampere. Maka MCB yang harus kita gunakan adalah MCB yang 20 ampere atau 16 ampere. Itu sudah tepat. Tapi kalau kabel yang kita gunakan 1,5 miliampere, kabel yang kita gunakan 1,5 mm, sedangkan MCB yang kita gunakan itu yang 32 ampere, itu salah besar teman-teman. Karena arusnya MCB lebih besar dibanding KHA-nya kabel. Jadi nanti ketika kabel terbakar, ini nggak akan ngetrip ini. Makanya biasanya banyak terjadi kebakaran akibat konsleting listrik karena kesalahan penggunaan kabel dan MCB. Jadi gitu teman-teman, semoga nanti ketika kita membuat rangkaian instalasi listrik kita dapat menggunakan MCB yang sesuai supaya instalasi kita terjamin keselamatannya aman terus, gak ada konsleting listrik atau tidak ada kebakaran akibat korsleting listrik. Karena begitu ada kejadian tidak normal langsung ngetrip semuanya nih.
Terus ini nih ada alat lagi nih, tampangnya modelnya mirip seperti MCB, tapi sebenarnya ini bukan MCB ya teman-teman ya. Ini itu arrestor. Ini arrestor 3 pas dan ini arrestor 1 pas. Jadi kalau kita menggunakan jaringan instalasi listrik di rumah 1 pas ya cukup kita menggunakan yang ini aja, arrestor yang 1 pas. Sedangkan kalau kita menggunakan jaringan listrik 3 pas, sebaiknya kita menggunakan yang 3 pas juga, jadi sesuai. Tapi kalau mau menggunakan yang 1 pas itu boleh juga, tapi ini harus ditambah jumlahnya menjadi 4. Nah ini yang 3 pas ini kan 4, jadi netralnya dapat sama RST nya dapat. Nah fungsinya apa alat-alat ini nih? Jadi teman-teman mungkin bertanya, fungsinya apa sih arrestor itu? Nah ini saya ingin jelaskan sedikit. Jadi arrestor itu berfungsi untuk membuang arus yang masuk ke dalam jaringan listrik, arus yang dari luar, arus yang bukan dari pembangkit. Jadi ketika terjadi sambaran petir, biasanya tidak semua arus listriknya terbuang ke tanah, tetapi sebagian itu akan menginduksi, akan terhubung, akan menyatu dengan tegangan yang ada di kabel jaringan listrik dan dia akan mengalir masuk ke dalam peralatan. Nah, peralatan-peralatan yang terbakar ketika terjadi sambaran petir biasanya itu disebabkan karena arus listrik yang dari sambaran petir itu masuk ke dalam jaringan menyatu dengan arus yang dari sumber pembangkit listrik. Nah, dia akan masuk untuk merusak peralatan listrik. Kalau peralatan listrik itu misalnya tegangannya 220 volt ditambah dengan tegangan yang dari luar, yang dari sambaran petir misalnya ditambah dengan 100 volt, maka itu pasti akan merusak peralatan karena alatnya bekerja tidak sesuai dengan tegangan yang dibutuhkan. Nah, dengan adanya alat ini, ketika ada arus atau tegangan dari sambaran petir yang masuk ke jaringan, maka itu akan diblok oleh alat ini, diblok oleh arrestor ini, dan akan dialirkan menuju ke tanah. Sehingga sebelum arus gangguan itu, sebelum tegangan listrik yang dari sambaran petir itu masuk ke peralatan listrik, itu terlebih dahulu akan diblok, diserap oleh si arrestor ini. Jadi dia nggak sampai untuk merusak alat, tetapi dia akan diserap oleh arrestor ini kemudian akan dibuang. Nah ini ada pembuangannya. Di sini ada jalur untuk ke groundnya, ke tanah. Nah nanti bagaimana cara pemasangannya, nantikan video-video saya selanjutnya. Dan semoga teman-teman yang sedang menonton video saya, yang sedang ingin memberikan pengamanan tingkat tinggi terhadap peralatannya, terinspirasi. Silakan dicoba untuk menggunakan peralatan-peralatan seperti yang saya jelaskan tadi. Berbagai macam merek yang tersedia, silakan aja dipilih sesuai dengan seleranya teman-teman. Tadat. Nah, ada satu alat lagi nih. Ini handle switch. Ada yang menyebut cam switch, ada yang menyebut handle switch. Sama aja. Ini saklar 2 arah, sama juga. Jadi penggunaannya biasanya lebih sering digunakan untuk dua sumber listrik. Jadi misalnya ada yang menggunakan genset, ada juga yang menggunakan jaringan dari PLN. Nah tujuannya itu maksudnya supaya ketika terjadi
gangguan listrik dari PLN, kita dapat memanfaatkan listrik dari genset. Nah, penggunaannya itu kita menggunakan handle switch untuk mempermudah operasional tegangan yang dari PLN, kemudian kita menggunakan tegangan yang dari genset. Nah, kita menggunakan cam switch seperti ini atau handle switch yang seperti ini. Ya, teman-teman yang mungkin ingin membuat jaringan seperti yang saya jelaskan tadi, silakan. Ini sangat mudah dioperasikan, sangat aman, karena menurut pengalaman ini sudah terbukti dapat dengan mudah dioperasikan dan aman. Ya, selain dari genset, selain perpaduan antara genset sama PLN, alat ini juga kita bisa padukan antara power PLN dan power UPS. Jadi kita menggunakan UPS ya, unit power supply. Misalnya kita arahkan ke atas, itu sumber dari PLN. Nah, ketika PLN bermasalah atau ada pemadaman dari PLN, kita bisa menggunakan power yang lain, apakah itu power genset, apakah itu power UPS. Kita tinggal mengarahkan ke arah bawah. Jadi kalau ke arah tengah itu masih netral, kemudian ke arah bawah itu selanjutnya power yang lain, entah itu genset, entah itu UPS, unit power supply. Teman-teman yang terinspirasi untuk penggunaan alat seperti ini, silakan aja. Semoga berhasil dan sukses. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.